bisa bawa Al-Quran 30 juz. Mukjizat. Seandainya Nabi Muhammad pernah berguru kepada seseorang, pasti kita juga bisa ingkar kepada Quran. Hebat gurunya Muhammad. Setelah dia belajar pada guru, hasil ilmu yang dia peroleh dari gurunya, dia tulis Al-Quran. Dia katakan dari Allah, ada hasil berguru. Maka dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa baca dan tidak tulis, dan dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad orang yang tidak pernah belajar, seorang penggembala kambing di padang pasir, sebagaimana putra-putra Arab yang lain. Tapi anehnya, kok dia datang membawa Al-Quran 60 juz, 30 membawa Quran 30 juz, menceritakan sejak awal manusia, menceritakan Nabi Adam pada Nabi tidak pernah hidup pada zaman Nabi Adam, menceritakan Nabi Ibrahim, Rasulullah tidak pernah hidup pada zaman Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi Nuh, Nabi Musa, lengkap dan terperinci. Dia bukan seorang ahli arkeologi, dia bukan seorang ahli sejarah, dia bukan seorang ahli purbakala, dia angon kambing di padang pasir. Kok bisa membawa kitab Quran 30 juz sejak kejadian langit dan bumi, cerita 25 Rasul dengan cerita yang lengkap terperinci. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun, bagaimana Nabi Nuh dengan banjirnya, bagaimana anaknya Nabi Nuh. Subhanallah, mustahil ini kalau tidak langsung dari Allah, Jibril, Rasulullah. Ini yang namanya mukjizat. Quran itu mukjizat dari segi historisnya, mukjizat. Al-Quran dari segi bahasanya mukjizat. Pada saat di padang pasir waktu itu sedang berkembangnya sastra Arab, sehingga pasar muka yang bukan pasar internasional waktu itu, jual belinya pakai syair. Yang menjual pakai syair, yang membeli pakai syair. Syair ketemu, barulah terjadi transaksi. Pada saat semacam inilah Quran diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan mukjizat dari segi bahasanya. Al-Quran itu dikatakan puisi, bukan puisi. Al-Quran itu dikatakan prosa, bukan prosa. Ya, nilai sendiri ada. Mau dikatakan tidak puisi, suaranya kayak puisi. Idas sama'um fatorat, wa idal kawakibun tatarat, wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'thirat, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Belum maknanya yang mendalam, itu bersusunan bahasanya. Wassama'i dhatil urud wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud wa ila ashabul ukhdud. Kayak syair tapi bukan syair, kayak prosa. Dalikal kitabul la raiba lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kayak prosa tapi bukan prosa. Itu keanehan dan keajaiban Al-Quran untuk melumpuhkan lawan-lawannya Nabi Muhammad yang waktu itu adu syair. Semuanya ditantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli wa uswadakum in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu-ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tolong kumpulkan semua sastra Arab sampai zaman modern ini. Bukan dulu tantangan, sampai sekarang. Kumpulkan ahli-ahli bahasa di Al-Azhar itu, di seluruh perguruan tinggi Islam. Tolong bikinkan semacam Al-Quran yang irama dan isinya seindah itu. Zaman Rasulullah sudah timbul Musailamatul Kadzdzab, tapi nggak benar bahasanya. Al-fil, wa ma adraka mal fil, lau hurtumun tawil, nggak ada artinya. Apa? Gajah. Gajah itu binatang yang besar, yang punya belalai yang panjang. Apa itu? Karena ingin niru filnya, tapi isinya nggak ada.
Ini ditantang sampai detik ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin bimithli wa uswatakum. Kumpulkan semua sasaran Arab di abad modern ini. Tolong bikinlah sepotong surat daya Al-Quran. Sampai detik tidak mampu. Dan semua sastrana Arab mengakui bahasa Al-Quran bahasa yang paling indah, bahasa yang paling bagus. Padahal umurnya sudah 1400 tahun yang lalu. Mana ada bahasa di dunia yang umurnya ratusan tahun tetap diakui keindahannya. Gak usah jauh-jauh saudara. Sudah baca bahasa Indonesia zamannya Balai Pustaka, zamannya Sultan Takdir Ali Sabana. Baca bahasa Indonesia situ. Sudah berkata, oh bahasa ketinggalan zaman. Bermula, sahdan, arkian. Sudah nggak ngerti kita ini. Apa arkian, apa sahdan, apa bermula. Bermula itu huruf Arab Jawa itu. Pakai bermula. Bahasa sudah ketinggalan jauh. Sudah tidak diakui oleh ahli bahasa Indonesia sekarang ini, sudah bahasa yang kuno. Tapi ahlinya Al-Quran 1400 tahun yang lalu Allah turunkan sampai detik ini menjadi bahasa yang terbaik di dunia. Tidak bisa disaingi siapapun saja. Ini namanya mukjizat untuk melumpuhkan lawan-lawan kita ini. Ini Al-Quran. Dari segi bahasanya mukjizat. Tolong carikan buku cetakan pertama dengan cetakan kedua, pasti berbeda. Pasti berbeda. Tentu disempurnakan. Hanya ada satu kitab di dunia, tidak dua, hanya Quran. Semenjak diturunkan 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, satu huruf pun tidak berubah. Apalagi kalimat huruf pun tidak ada yang ketinggalan. Subhanallah, apa ada kitab semacam ini di dunia? Tunjukkan. Tunjukkan. Kitabnya profesor siapa yang tidak berubah? Tunjukkan. Cetak pertama laku, cetak kedua laku, 3 laku, 4 laku, 5 tidak dicetak lagi, nggak ada yang beli. Biar profesor yang nulis, paling menjadi di perpustakaan itu jarang yang sampai 10 kali, 20 kali dicetak. Tapi yang namanya Al-Quran, saudara, dicetak berapa ribu kali dan dijaga oleh Allah. Yang jaga Quran itu bukan Sukron Makmun, yang jaga Quran langsung Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, sudah berantakan Quran ini. Pernah dicetak di Jerman, keliru, satu kapal oleh Departemen apa dibakar. Pernah dicetak di Cina, satu kapal dibakar karena merubah Al-Quran. Tidak ada perubahan. Orang Amerika baca Quran sama dengan orang Indonesia baca Quran. Orang Jepang baca Quran sama dengan orang Jawa baca Quran. Di Jepang Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka ala siratim mustaqim. Di Amerika pun Yasin wal Qur'anil Hakim. Tolong carikan kitab di dunia yang bisa dibaca seluruh dunia sama. Tolong tunjukkan sama Sukron Makmun. Kau tulis satu Al-Quran. Dari segi bahasanya, dari segi ilmunya, Al-Quran itu mukjizat untuk menghancurkan lawan-lawannya. Satu kitab berbicara segala kehidupan manusia, mulai kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, dan kehidupan politik. Semua diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Jadi yang namanya paham sekularisme itu menunjukkan kebodohannya terhadap Islam. Terus terang aja, orang yang berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, kehidupan manusia sehari diatur oleh manusia sendiri. Al-Quran itu agama itu cuma ibadat yang dibatasi 4 dinding masjid, di luar 4 dinding tidak lagi agama. Itu menunjukkan kekonyolan dia dan ketidakpahaman dia terhadap Islam, walaupun itu orang Islam. Mari bicara dengan Sukron Makmun. Apa yang tidak dipelajari oleh Islam?
mulai rumah tangga, kawin dengan akad nikah yang sah. Malah rumah tangga mulai dari WC sampai kamar depan, Islam mengatur. Islamkan WC-mu, Islamkan dapurmu, beras yang dicuci, bu, matanya melotot dipanggil nggak nyamuk. Menakutkan orang ini. Maaf bu, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin. Bu, pernahkah ibu ketika nyuci beras bertanya sama berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Hasil korupsi, hasil sogok menyogok, hasil riba, hasil kurangin timbangan, hasil menipu? Islamkan dapurnya sampai makannya, meja makan kan Islamkan. Mau makan, alhamdulillah masih mau makan, alhamdulillah yang dimakan ada. Cuman jarang begini bu. Nanti kalau ketemu dengan suaminya mau makan, alhamdulillah pak masih mau makan. Bapaknya menjawab, alhamdulillah bu yang dimakan ada. Masya Allah. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Mau makan apa? Lihat pengungsi. Ada orang yang makanan cukup banyak, roti ada, semua ada, tidak mau makan. Persilakan ibu keliling rumah sakit di Jakarta ini. Ribuan manusia sekarang orang yang tidak mau makan, yang dimakan ada. Alhamdulillah masih mau makan, alhamdulillah yang dimakan ada. Baru bismillahirrahmanirrahim, habis makan berdoa, subhanallah. Islamkan tempat tidurmu, Islamkan kamar tamumu, Islamkan semua pergaulanmu bermasyarakat. Semuanya itu Islam mengatur. Berpolitiklah dengan moral, dengan akhlak, diatur oleh Islam semua, tidak ada yang tidak diatur. Kitab-kitab politik juga banyak, cuman kiai-kiai tidak sempat membacanya. Ada Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, ada Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Imam Abu Ya'la Madhab Hambali, ada lagi Fiqh Daulah Yusuf Qardawi, ada lagi Fiqh Siyasah, Fiqh Politik Imam Ibnu Taimiyah. Mengapa tidak dibaca? Itu pakai dalil-dalil Quran dan Sunnah Nabi, supaya kita bermoral sesuai dengan Islam. Innama bu'itu limatum makarimat akhlak. Semua rumah tangganya berakhlak, ekonominya berakhlak, politiknya berakhlak. Islam merupakan satu sumber ilmu sebagai mukjizat di akhir zaman ini. Tolong nanti kiai-kiai tokoh-tokoh baca ayat ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, yang namanya nanti itu tidak ada waktunya. Fi'il mudhari' dikasih sin. Sanurihim, nanti kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya Quran ini di segala penjuru dunia dan dalam diri mereka, hatta yatabayyan annahu haq, sehingga nanti jelas bahwa Quran itu dibenarkan oleh mereka. Sekarang yang membenarkan Al-Quran bukan Supran Makmun saja, profesor doktor di barat sekarang banyak membenarkan Al-Quran. Saya kasih satu contoh atau dua contoh. Profesor Dr. Ken Elmore, seorang ahli kandungan, dia kagum dengan Al-Quran. Ini pasti Quran bukan dari Muhammad, pasti dari Allah. Ketika dia menjawab, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawna idhama lahma, tsumma ansa'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Allah ciptakan manusia dari sperma yang ada di perut ibu. Setelah sekian minggu menjadi segumpal darah, setelah sekian minggu menjadi segumpal daging, setelah sekian minggu tumbuh tengkorak dan tulang tangan. Setelah 4 bulan, saya ciptakan makhluk baru yang asalnya menjijikkan sang berupa manusia, walaupun sebesar jari. Berproses